Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Semangat ya. Tetap Iya, Pak. kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mas Zubedi. Mas Zubedi, ayo dipimpin. Ayo teman-teman kita berdoa bersama dulu. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi Rabbal alamin. Amin ya, semoga nanti pembelajaran kita berjalan lancar dan memberikan manfaat. Saya absen dulu ya. Ini enggak berat siapa ini? Pak Zubedi masuk, Mas Liha masuk, Mas Danang masuk. Ini Mas Parto kemana ini? Ngelenyar itu. Alfa ya? Alfa. Mungkin sinyalnya Pak terganggu. Oh, Pak, sinyal. Ya, sudah. Baik, anak-anakku semua, bahwa kita hari ini akan mempelajari tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sebelumnya kita kemarin mempelajari tentang ayat dan hadis tentang penciptaan manusia dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ya. Kemarin ada ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ada Quran surat An-Nahl ayat 78, ada Quran surat Al-Baqarah 30 sampai 32, ada Quran surat Al-Zariyat 56 dan ada hadis. Kemarin juga hafalannya wah keren, bagus-bagus, lancar-lancar semua. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya, diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan tujuan yang terakhir, ini penting ini, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya ya, ini Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
bayani sohiro. Baca baru kayak laler yang kuat semua ini. Coba saya tunjuk satu, baca. Mbak Maslihah, baca. Iya, Pak. Baca apa, Pak? Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsanam. Berhenti ya, Pak? Ya, lanjut, enggak apa-apa. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ya. Shadaqallahul azim. Bagus sekali ini suaranya, bacaannya pondok ini pasti ini. Ya, yang lain bisa belajar ini sama Mbak Maslihah ini ya. Anak-anakku semua, itulah Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Selanjutnya mari kita bersama-sama terjemahkan secara lafal atau mufradat ya. Wah, ya diperhatikan, coba diperhatikan. Wa qadha rabbuka, apa artinya? Itu Mbak Laila apa? Wa qadha rabbuka. Ini tidur ini kayaknya ini. Wa qadha rabbuka. Ganti Mas Danang apa? Wa qadha rabbuka. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Nah, ya bagus sekali. Allah ta'budu. Apa artinya Mas Hafid? Allah tak butuh agar kamu jangan menyembah. Agar kamu jangan menyembah. Bagus. Illa iyyahu. Mas Ari ada enggak ini Mas Ari? Ada. Selain Apa, dia. Ari? Selain dia. Wabil walidaini. Ini yang belum. Mas Zaki ada enggak Mas Zaki? Wabil walidaini dan kepada kedua orang tua. Ya bagus. Ihsanan. Mas Nurul ada enggak Mas Nurul? Berbuat baik. Berbuat baik, ya bagus. Imma yablughanna. Mas Zubaidi. Ya Pak, terjemahnya jika sampai. Jika sampai ya. Indakal kibaro. Mbak Maslihah lagi, apa artinya? Apa, Pak? Indakal kibaro. Apa ya? Berusia. Digoreng, dibumbuan tuh saya. Lanjut. Berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Dalam pemeliharaanmu ya bagus. Ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya. Au kilahuma atau keduanya. Fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lahuma kepada keduanya ufin dengan perkataan wala tanhar, dan janganlah membentak huma keduanya kepada keduanya. Wakul lahuma, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan dengan perkataan kariman yang baik. Waqfid lahuma, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Irhamhuma, sayangilah keduanya. Baik, itu kita mengartikan secara lafal. Selanjutnya kita ke terjemah ya. Kita ke terjemah. Bentar, ini ada gangguan.
Terjemah ayat. Coba dibaca. Yang belum siapa ini? Yang belum ini? Mbak Febi, Pak. Mbak Febi. Sudah ada? Oh, enggak ada ini. Mas Hafid, coba dibaca terjemah ayatnya. Dibantu baca, Mas Hafid. Iya, Pak. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, bagus. Baik, anak-anakku semua, kita ke penjelasan ayat ya. Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu berkaitan dengan hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua kita. Ibnu Katsir, yaitu ulama yang terkemuka yang banyak karena tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Kemudian berbaik kepada ibu dan bapak, dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata "ah" pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Itu ya. Kemudian setelah melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Ada pendapat yang kedua atau penjelasan yang kedua dari ini ulama terkemuka yang ada di Indonesia, yaitu Profesor Qura Shihab. Beliau menyatakan bahwa ayat-ayat tersebut memberi tuntunan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap. Dimulai dengan janganlah engkau mengatakan keduanya dengan perkataan "ah". Adanya keharusan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan yang pertama, karena mengandung pesan atas penghormatan dan pengagungan melalui ucapan. Perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan hati di hadapan kedua orang tua. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang akan bisa menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua. Sang anak selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan orang tuanya. Akhirnya sang anak dituntut untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka, terlebih di saat kita masih kecil. Ya. Kemudian kalau kita pahami anak-anakku semua, Quran surat Al-Isra 23-24 itu memuat konsep pendidikan karakter, yaitu sistem pendidikan yang utuh dan paripurna. Kita lihat di sini. Satu, pendidikan karakter yang pertama adalah melaksanakan perintahnya Allah. Yang kedua, menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya. Yang ketiga, ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik dan sopan kepada keduanya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Anak-anakku semua, Quran surat Al-Isra 23-24 ini adalah perintah kita untuk salah satunya adalah berbuat baik kepada keduanya. Orang tua itu ada tiga. Satu, orang tua yang melahirkan kita, yaitu bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan pendidikan kepada kita, ruh pendidikan kepada kita, karakter kepada kita. Siapa itu? Bapak ibu guru kita. Kemudian orang tua dari suami istri kita kelak. Itu orang tua juga, harus kita hormati. Ya, itulah tuntunan dalam Islam, menghormati kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban. Ya, tidak boleh tidak seperti itu. Baik, kita menuju ke hampir selesai waktunya.
amati gambar di samping ini ya. Nih, saya akan menunjuk beberapa siswa ini. Ya, coba diamati, dianalisa, disampaikan. Kira-kira apa ini dari ilustrasi gambar ini? Coba saya minta pendapatnya Mas Zubaidi. Masih ada? Ya, Pak. Apa Mas Zubaidi? Hasil Menurut ya. Menurut analisis saya itu adalah bukti berbaktinya dari seorang anak kepada orang tua, Pak, khususnya ibu. Iya, bagus sekali, sangat bagus itu. Ya, selanjutnya ini gambar 2. Coba diamati. Saya coba hasil pengamatan analisa dari Mas Hafid bisa disampaikan. Iya Pak, itu berbakti kepada orang tua yang sudah jompo Pak. Oh, iya, ya bagus. Terakhir ini gambar terakhir, coba diamati dan dianalisa. Mbak Masliha, coba apa yang hasil pengamatanmu tentang gambar ini? Iya Pak, terima kasih. Ini gambar orang yang masih sedang di dalam sedang di makam. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa orang tua yang sudah meninggal saja wajib dihormati, apalagi yang masih hidup, Pak. Iya, bagus sekali hasil analisa kalian bertiga ini. Ya, penghormatan kepada orang tua itu bukan hanya semasa hidup saja, tetapi sudah meninggal pun kita masih berwajib, punya kewajiban untuk menghormati. Kalau masih hidup, kita mungkin bisa memberikan bantuan lah, dan sebagainya. Kalau sudah meninggal, bentuk wujud kita, hormat kita kepada orang tua adalah dengan mendoakannya. Itu ya, orang tua apapun harus kita hormati. Kisah-kisah banyak, ada Alqomah yang tidak menghormati orang tuanya, sehingga meninggalnya seperti apa, sehingga akhirnya ibunya memaafkan sehingga meninggal dengan tenang. Kemudian kalau di Indonesia cerita yang paling banyak itu adalah ceritanya Malin Kundang itu ya, itu adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi kita jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua, baik orang tua kandung kita, orang tua dari bapak ibu guru kita, ataupun orang tua dari anak atau istri atau suami kita. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa kita petik dari Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Jangan lupa tugas nanti ditulis Qurannya Al-Isra 23-24 dengan arti per lafal ya, dikumpulkan minggu depan. Kemudian dihafalkan minggu depan, maju semuanya, maju dihafalkan Quran surat Al-Isra 23-24 dan nanti dikerjakan soal dari Pak Umam yang nanti saya share linknya di Google Form itu ya. Anak-anakku semua, kita telah selesai dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.